Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 12-2 SMA Pangudilur dan Bosco Semarang. Sebelum kalian nonton video kami, kenalan dulu yuk. Saya Mikael Bastian, nomor absen 18. Saya Nikolas Sujanto, nomor absen 20. Saya Fatina, absen 10. Saya Zatina Arifin, nomor 22. Saya Nikolas Sujanto, nomor absen 14. Selamat menyaksikan. Bentar lagi udah jam masuk nih. Oh, itu suara bel. Waktunya doa pagi nih. Yang mau pimpin siapa? Aku aja pimpinnya. Yeah, oke. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapak. Pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur karena Bapak telah mengumpulkan kami, anak-anakmu di sekolah pada hari ini dengan keadaan baik dan sehat. Pada hari ini kami akan memulai seluruh rangkaian kegiatan kami. Semoga Bapak telah memberkati dan menyertai kami selalu agar kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Doa ini kami panjatkan kehadiranmu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, setelah doa bagaimana kita lebih bersemangat ya untuk belajar hari ini. Iya tahu, mungkin karena kita udah mohon bimbingan dan berkah kepada Tuhan ya. Udah kan guys, ayo kita siapin buku PKWU, bentar lagi jam belajar ya. Yuk. Guys, ternyata Pak Brewok nggak masuk hari ini, tapi kita dititipi tugas. Tugas apa emangnya? Itu kita disuruh bikin tugas kelompok buat bikin kerajinan dari bahan bekas. Makasih ya. Kita sekelompok aja yuk. Kita mau bikin apa nih? Jujur aku malas. Kita mau bikin apa ya? Gimana kalau tong sampah? Kayaknya aneh nggak sih? Gimana kalau kita bikin flip calendar? Nih, aku udah dari sini. Bagus kan? Iya, oke. Menurut kalian gimana? Aku oke aja sih, bagus kan? Oke, ayo kita bikin. Kebetulan bahannya ada semua nih. Nah, sebelumnya, apa sih flip calendar itu? Flip calendar adalah jenis kalender yang memiliki desain yang unik, dengan bagian tanggal, bulan, dan hari dapat diputar atau diputar sebaliknya untuk mengganti sesuai dengan hari yang dijalani. Pembuatan flip calendar ini juga pastinya bukan tanpa tujuan dong. Pembuatan flip calendar ini bertujuan untuk berkarya dengan barang bekas sebagai dasarnya, sehingga menghasilkan barang yang jauh lebih bermanfaat. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, yaitu penggaris, spidol, pulpen, cutter, dan juga gunting. Lalu untuk bahan, kita butuh kardus bekas, kertas putih tebal, lem uhu, dan star paper. Pastikan semuanya sudah siap dan ayo kita masuk ke tahap langkah-langkah.
Langkah pertama, gambarlah 3 pola untuk gantungan dengan ukuran panjang 18 cm dan 13,5 cm dikali 12 cm di kardus. Kemudian, potonglah kardus sesuai dengan pola yang telah digambar sebelumnya. Di sini kami sudah membuat 3 pola dan sudah kami gunting sesuai dengan bentuk polanya. Langkah berikutnya, buatlah pola persegi panjang yang nantinya akan menjadi base dengan ukuran 20 cm dikali 6,5 cm. Kemudian, potonglah pola tersebut dan ulangi prosesnya hingga kita mendapatkan 3 buah dari base. Kemudian buatlah kotak di pola base dengan jarak 1 cm dari ujung kardus dan buatlah pola kotak dengan ukuran 1,5 cm dikali 1,5 cm sebanyak 3 buah. Di sini kami sudah mendapatkan 3 buah base, di mana salah satu dari base tidak kami lubangi menggunakan cutter, karena bagian yang ini khusus akan diletakkan paling bawah sebagai penyangga gantungannya untuk nanti. Setelahnya, buatlah pola kotak dengan ukuran 8,5 cm kali 4,5 cm di kertas tebal. Buatlah sebanyak 26 pola. Kemudian, potonglah pola-pola tersebut. Kemudian lubangilah tiap kotak tersebut menggunakan cutter dengan ukuran 1 cm dikali 0,3 cm. Lakukan hal yang sama ke setiap lembarannya hingga semua 26 lembarnya terlubangi. Untuk langkah berikutnya, tulislah bulan serta digit angka-angka untuk tanggalnya. Setelah tertulis semua, kita bisa mulai memasukkan star paper yang berbentuk memanjang ke dalam lubangnya. Star paper di sini nantinya berfungsi sebagai tali penggantung. Jika star paper terlalu panjang, potonglah sesuai kebutuhan Anda. Kemudian satukanlah ketiga gantungan dengan menggunakan lem U. Selanjutnya satukanlah ketiga base yang sudah dipotong sebagai fondasi dengan menggunakan lem. Kini semua bagian sudah dirangkai. Kita hanya perlu menggabung-gabungkan semua bagian hingga membentuk sebuah kalender. Lalu satukanlah pondasi dan tiang dengan cara memasukkan tiang penggantung ke kotak pondasi atau base. Jangan lupa berikan lem agar tidak mudah lepas. Selanjutnya, gantung kertas-kertas tadi dengan urutan bulan, digit pertama tanggal, dan digit terakhirnya. Kemudian letakkan setiap ujung dari star paper dan pastikan pada proses ini tidak menempel ke tiang gantungan.
karena nantinya akan tersangkut dan tidak bisa diputar. Dan untuk langkah yang terakhir, tambahkanlah hiasan-hiasan untuk memperindah flip calendar. Di sini hiasannya bersifat opsional, namun kami membuat bintang-bintang kecil dari star paper yang sudah disediakan sebelumnya dan kemudian kami tempelkan. Dan flip calendar pun sudah jadi. Cukup mudah bukan? Kesimpulannya, kita bisa mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan dengan membuat barang yang berguna. Ayo, mau kapan lagi? Good morning, Mr. Tom. Good morning, class. My apologies. I need to leave in 2 minutes, so I'm gonna do it right now. I'm just gonna give you guys an assignment. What is it, Mr. Tom? Okay, you just need to make a group of 5 and then discuss about the views of natural travel destinations in Indonesia. Got it? Okay. Okay then. Good luck. I'll see you next time. Let's discuss about cleaning beach in Nusa Penida Bali. I've been there before, but it was really disappointing. It's not like how it is on the internet. How come? It was flooded with tourists and they were really loud. The place was also really dirty. There was trash lying everywhere. Well, in my experience, it was a total turnaround. Oh my, is that so? Yeah, I was in Bali for a whole week, and Kelingking Beach is still being my top one. How was the condition? It was fantastic, like the scenery, the clear blue sky, and also the wind blowing from the ocean waves is just phenomenal. Wait, you're right. Lots of people online have given Clicking Beach good reviews and ratings. Yeah, I see. The luck is always on me. I think Kelingking Beach is still worth it's too fishy. Yep, Claire experience is probably just one of her unfortunate moments. Yeah, that place is totally beautiful though. Udah bel istirahat. Sebelum makan kita doa dulu yuk, yang dipimpin Mika. Oke. Teman-teman, marilah kita satukan diri kita di dalam doa. Dalam doa berdoa dan berpisah. Selamat pagi ya Bapak, kami ucapkan puji kepadamu atas berkat yang telah kau berikan selama pagi hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan makan dari sederet, kiranya kau berkati supaya makanan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, makan yuk. Guys, ngomong-ngomong, produk kita udah kejual belum? Belum. Percuma nggak sih kalau misalnya kita nggak iklan produk kita? Mau dikali percuma juga nggak sih? Target pasar kita agak nggak jelas ya. Kita tinggal di Semarang. Target kita kan kepada orang Semarang. Terus iklannya pakai bahasa Jawa. Kalau misal nggak laku gimana? Udah, coba aja dulu. Kita take iklan sekarang ya. Udah siap kan? Udah. Oke. 3, 2, 1. Pas ganti tahun, nanging aku durung duwe tanggalan. Hah?
Duduk dulu tanggalan. Duduk duit tanggal. Iki flip kalender. Nganggo tanggalan iki dino-dino mesti luwih tertata. Iki uga iso digunakan maneh tahun ngarep loh. Jadi dewe rasa tak hukum ini. Regane uga murah, nu 1.000 wae, uga kalemu produk ramah lingkungan. Jadi, nunggu apa meneh? Tuku tanggalan flip kalender. Cepet, salah entek loh. Flip kalender, semangat anyar ing saben lembade. Kita kan udah jual produk kita nih kemarin. Tapi menurut kalian, hal simpel itu bisa berdampak ke pembangunan ekonomi nggak sih? Mungkin nggak berdampak banyak, tapi berdampak kok. Kok bisa? Pembangunan ekonomi sudah terjadi di masyarakat dan sudah meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi pendapatan meningkat, pembangunan ekonomi sudah terjadi. Oh gitu. Tapi kalau mau pembangunan ekonomi bisa terjadi kan, pelaku ekonomi juga harus berperan besar di situ. Tapi di Indonesia kan penganggurannya masih banyak banget. Nah, karena itu pengangguran itu bisa diatasi. Contohnya itu dengan perbaikan lapangan kerja, sama satu lagi itu dengan memperbaiki kualitas pendidikan para calon tenaga kerjanya. Iya, sama satu lagi deh. Pembangunan ekonomi tidak luput dari pendapatan per kapita. Jadi, semakin banyak pekerja, banyak pula pendapatan per kapita suatu daerah yang juga membantu dalam pembangunan ekonomi. Oke, paham. Berarti dengan kita menjual produk kita kemarin, secara tidak langsung, kita udah berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dong. Betul banget. Walaupun kita berada di skala kecil banget. Iya, kalau kita lanjutin usaha kita dan rekrut karyawan, kita bisa berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Yuk, pembangunan ekonomi otomatis bakal terjadi. Ngomong-ngomong, kalian inget nggak waktu bahasa Inggris tingkat lanjut, kita bahas pantai kelingking? Iya, aku ingat. Pemandangannya bagus banget kan. Tapi kali ini kita nggak bakal bahas tentang keindahannya. Lah, terus bahas apa dong berarti? Bahas tentang kotornya pantai kelingking. Oh iya, kemarin di sana kata Claire banyak sampah. Jujur iya, aku turut prihatin sama tempat wisata alam yang rusak karena ulah manusia. Nah, untuk itu kita harus cari cara untuk memberi kesadaran. Nah, itu loh maksudku. Kita bikin poster aja gimana? Sebenarnya unsur poster itu ada apa sih? Nah, jadi buat unsur poster tuh ada banyak. Cuman secara garis besar itu yang pasti poster ada. Yang pertama ada judul. Judul itu buat menunjukkan bahwa poster itu tuh tujuannya untuk apa sih? Yang kedua ada kalimat ajakan. Karena kita akan membuat poster yang tujuannya buat mengajak untuk menjaga kebersihan, makanya kita harus punya kalimat yang jelas dan bersifat mengajar. Yang ketiga ada tipografi, di mana tipografi ini tuh sesuai yang tadi kita harus memiliki tulisan yang jelas dan mudah dibaca. Keempat ada ilustrasi. Ilustrasi itu penting banget tahu, di mana dengan menggunakan ilustrasi yang menarik itu kita bisa menarik perhatian para orang yang lihat. Dan yang terakhir itu ada warna. Kalau kita menggunakan warna yang mencolok dan menarik, itu juga lebih mudah untuk dibaca dan otomatis orang lebih tertarik untuk melihat poster kita. Ini punyaku udah jadi. Menurut kalian gimana? Ini ilustrasinya udah bagus, tapi kurang informasi tambahan sama ajakan untuk bertindaknya. Punya aku juga udah jadi nih, menurut kalian gimana? Ini kurang gambar sih kayaknya, sama teksnya agak kekecilan. Dan warna teksnya itu juga harusnya lebih mencolok gitu, ini susah dibaca. Oke. Oh iya, punya aku belum lengkap. Lihat punya Claire dulu lah. Ini punyaku. Nah, ini udah lengkap unsurnya. Udah ada tulisan ajakannya yang jelas dan udah ada gambarnya yang menarik. Iya kan? Secara warna dan tipografi warnanya udah pas banget. Terus tulisannya udah jelas lagi. Nice, kita post di akun sosmed masing-masing yuk, biar semua orang bisa lihat. Oke. Good morning, Miss. Good morning, class. How are you all today?
The weather's been acting up lately, huh? Okay, first of all, who's absent today? All good. Nobody is absent, but Claire got some business to do in the bedroom. Excellent. Today, we're gonna talk about the innovation of technology and how it's contributed to our everyday lives. What is something technology related that we use every day in our lives? Can anyone tell me? Online shopping. Correct. Online shopping has only become more popular after the pandemic. I'm sure everyone here has used some sort of online shopping. What do you guys use? Shopee. I use Tokopedia. I see. Everyone uses different apps. No, Pen, why do you use Shopee? I think Shopee is a good shopping app. It's easy to use. Interesting. Does anyone else use Shopee? I do. I use it because the transactions are secure and there are a lot of promos on the app. Wow, it sounds like such a convenient shopping app. Kison, why don't you use Shopee too? Well, in my experience, I disagree. When I bought something from Shopee, the product was not as expected. Me too. The same thing has happened to me before, where the shop was verified, but they were selling it out of branded items. Oh, that sounds rather unfortunate. I see we all have different opinions and experiences with shopping apps. But it is obvious that we all have to be well aware of the risk regardless of which shopping app we use. Therefore, us as consumers should take more precautions before we buy things, such as by looking at reviews or other products. Okay, I think all of you have understood it well enough about online shopping. For today's assignment, form a group of 5 and try to use a shopping app as a seller. I have something to do, so I'll leave this to you guys. Good luck! You guys already know what I'm thinking about, right? Shopee! Exactly. Oh my god, why are you taking so long? It was rough. We need to sell something on Shopee. Oh, I see. What are we selling then? What if we sell our last takeaway product? Wow, that sounds great. Let's put our product on sales on Shopee first. Whoa, it is finally on sale! I know, right? And now we just have to wait until someone will finally buy it. Nice. We both like apple cider. Jadi, tunggu apa mana? Tuh bener? Tunggu! Sama gimana kita akan menghasilnya, sama dengan kondisi di badan. Jujur lagi. Kita kan udah jual produk kemarin. Produk? It was flooded with tourists and they were really rude. A group of 5 and then make a discussion. Kecil banget, mungkin bisa digedein ya. Rekam Epin. Kan target kita lagi.